Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah, itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni. Maksud saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media, di Opini Bang Leo. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Yang seperti kita ketahui bersama teman-teman ya, Pak Prabowo itu kan menyinggung soal bagaimana dirinya itu kan diadu domba dengan Pak Jokowi, dan banyaklah poin-poin di sana yang seperti kita lihat bersama atau kita saksikan ya teman-teman di video sebelum-sebelumnya di acara ILC. Kali ini politisi PKB Jazilul ya, Fawait ya, itu mempertegaskan pidato Pak Prabowo teman-teman di hadapan Ardian Napitupulu dan juga Rocky Gerung ya, dan juga ada Rayang Kuti ya. Nah, si Dajilul mempertegas bahwa Pak Prabowo itu tidak ingin ada kelompok yang selalu mengadu domba, selalu mengotak-atik kinerjanya Pak Prabowo gitu ya, dan kinerjanya Pak Jokowi tentunya. Nah, herannya di sini saya teman-teman ya, orang-orang seperti yang kita lihat sendirilah statement-statementnya di beberapa podcast gitu ya, Ardian Napitupulu dan juga seperti Rocky Gerung dan teman kawan-kawannya gitu ya, kan selalu menggiring opini adu domba perpecahan gitu ya. Nggak percaya kalian? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan dulu video berikut ini. Lemahnya sebuah kekuasaan, kalau menurut sosiolog Ibnu Khaldun, itu munculnya perpecahan. Jadi selalu ada kelompok yang tidak ingin istana stabil. Ada juga kelompok yang ingin merebut kekuasaan lebih besar di dalam istana. Ada juga kelompok di luar yang juga membuat fitnah-fitnah, berita-berita dan lain-lain, dan itu memang terjadi. Nah, oleh sebab itu kembali kepada posisi partai masing-masing menurut saya sekarang, dan PKB tegas mengambil posisi di dalam barisan pemerintahan. Tentu itu bukan juga sesuatu yang mudah. Karena apa? Karena setiap pemerintahan juga punya target-target yang harus juga dikawal sampai terwujud dengan baik. Dulu kami juga dengan Pak Adian lama 10 tahun membangun koalisi dengan harapan dan cita-cita program-program yang ingin diwujudkan, yang pada ujungnya kemudian tentu ada baiknya, ada kurangnya. Nah, gitu kan? Ada baiknya, ada kurangnya. Dan itu wajar. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Apalagi di Indonesia hari ini. Bung Adian, kita ingin melihat mantan presiden duduk makan bersama, rileks, ngopi, itu nggak pernah tercapai sampai hari ini. Nggak pernah. Itu kan artinya Pak Prabowo juga ada keinginan menurut saya, dan setiap presiden ada keinginan supaya dalam bahasa filosofi Jawa itu mikul dur mendem jero, supaya para tokoh-tokoh yang sudah berjasa, mantan-mantan presiden yang punya jasa untuk Indonesia, dengan seluruh kekurangan dan kelebihan bisa duduk bersama. Itu saja enggak terjadi, Bung Rai.
Nah, kurang intrik apa lagi? Karena apa kira-kira? Karena adu domba. Secara sejarah ya Bang, memang proses Indonesia ini aneh juga. Cuma di Indonesia lah proklamator meninggal dalam status tahanan. Oke? Presiden Indonesia mungkin nggak sampai 20, mungkin. Mungkin nggak sampai 50, mungkin. Mungkin nggak sampai 1000, mungkin. Tapi proklamator tidak mungkin lebih dari itu. Satu ya satu. Tapi di Republik ini, dia meninggal dalam status tahanan. Artinya bahwa ini sepertinya memang problem kenegaraan kita secara etik, secara moral sejak awal. Itu loh. Ada nggak di negara lain diperlakukan proklamator seperti itu? Ketika dia sakit dalam beberapa literatur bahkan yang dikirimkan bukan dokter manusia loh, tapi dokter hewan menurut beberapa literatur yang saya baca. Nah kalau itu terjadi, sedih nggak kita sebagai bangsa? Sedih betul. Kalau kita bilang bahwa ketika ada seorang bapak diperlakukan begitu oleh anak-anaknya, itu pun sudah hal yang luar biasa tidak baik. Nah mungkin saja peristiwa hari ini adalah bagian dari rangkaian tidak terpisahkan dari situasi lama itu. Jadi jangan heran gitu loh. Kenapa? Di Indonesia ini seorang proklamator bisa meninggal dalam status ditahan oleh negara yang dia merdekakan. Ya baik, jadi itu keprihatinan yang sama juga kepada partai-partai yang lain Pak Dian menurut saya. Di antara tokoh-tokoh dan presiden-presiden di negeri ini. Termasuk juga menyangkut Pak Harto. Justru itu. Iya, itu. Ya justru itu kita tidak ulangi cerita buruk yang menjadi mata pelajaran yang kurang baik untuk generasi kita. Menurut saya ini harus ada caranya dan memang sudah pemulihan nama baik dan lain-lain menurut saya itu penting. Karena apa? Karena kita tidak ingin mengajarkan perpecahan untuk generasi kita ke depan. Cukuplah. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak Prabowo di dalam forum itu menegaskan kembali bahwa bangsa ini butuh gotong royong. Itu punyanya Bung Karno. Bangsa ini butuh persatuan. Dan itu harus didukung oleh semua elemen. Dan jangan muncul kelompok-kelompok pengadu domba. Kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kan itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua yang ada di partai koalisi tentu ingin memastikan politik ini stabil. Pembangunan bisa berjalan. Kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun presiden-presiden yang lalu, itu tidak ada yang tidak bisa dikritik. Semuanya bisa dikritik. Semua ada bolong kegagalannya, itu pasti. Tapi kita tidak ingin berkutat membicarakan kelemahan-kelemahan karena kita ingin agar Indonesia ke depan lebih baik. Dan selama ini PKB juga bersikap seperti itu Bang Arni. Kita juga punya luka di dalam politik ini. Ketika Gus Dur dijatuhkan. Padahal sebagai bapak demokrasi lah katakanlah begitu. Bapak humanisme. Tetapi kan tragis. Nah oleh sebab itu, oke lah yang lalu-lalu menurut saya, ini ada kesempatan Pak Prabowo membuka diri. Sebagai negarawan, sebagai mantan tentara yang nasionalismenya tinggi, ingin agar semua komponen ini kompak, karena apalagi tantangannya juga berat. Apakah Pak Prabowo mampu? Belum tentu juga, karena itu hal yang kompleks, sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi setidaknya semua pendukung, semua yang ada dalam koalisi hendaknya memberikan teladan agar tidak terjadi gontok-gontokan. Nah kalau isu-isu hari ini kan banyak sekali yang bisa digoreng-goreng.
Sejak isu fufu fafa, pagar laut, LPG, efisiensi, itu semua dari sudut pandang negatif ada, dari sudut pandang positif juga bisa. Nah, kesempatan pertama ini memang Pak Prabowo melakukan efisiensi anggaran dalam rangka untuk memastikan agar anggaran tepat sasaran. Di efisiensi sebagian kegiatan-kegiatan yang dianggap mubazir, kata beliau, atau kegiatan-kegiatan yang manfaatnya kurang, itu diambil dulu di efisiensi. Ya. Yang salah bukan yang bertanya. Yang salah adalah yang tidak mampu memberikan jawaban. Kasus pagar laut, tanya ATR BPN, saya nggak tahu. Tanya ini, saya nggak tahu. Itu loh. Itu problem nggak? Negara mengeluarkan keputusan, ada SHGB-nya, dan dia nggak tahu. Itu loh. Lalu kalau kemudian itu menjadi sesuatu yang meresahkan, ya resahlah. Mereka yang mengeluarkan kebijakan saya tidak tahu, itu loh. Lalu sekarang katanya mau bangun 3 juta rumah. Jelasin dong sama kita, caranya gimana? Gitu loh. Sehingga rakyat tidak mendengar janji yang tidak bisa diwujudkan karena tidak mengerti. Kita akan ambil tanah-tanah yang hasil koruptor yang mana? Kasih dong. Ketika nggak ada jawaban, jangan dimarahin rakyat yang bertanya. Ketika tidak ada jawaban, jangan kemudian yang bertanya seolah-olah kamu menciptakan kegaduhan. Nggak bisa. Apalagi kita dari Komisi 5 gitu loh. Gimana caranya? Saya pikir tidak ada kemudian yang menuduh bahwa itu sumber dari kegaduhan dan lain-lain. Tetapi bahwa isu-isu publik yang kemudian bisa menjadi kontroversi, ya justru karena pemerintahan sendiri tidak fix untuk memberikan penjelasan. Kita kan ada di dalam pemerintahan juga, Pak Adian. Tapi kita juga harus bersikap objektif terhadap keadaan itu. Sehingga yang sekarang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan kelompok-kelompok yang ingin memisah-misahkan itu pastilah dia akan menggunakan isu-isu yang populis di masyarakat. Yang itu tidak bisa dijawab oleh pemerintah, kan begitu. Dan itu lumrah. Jadi kelompok pemecah belah, lumrah saja. Ada. Nabi itu ada di dalam barisannya yang disebut kelompok munafik, orang-orang yang bermuka dua. Itu. Dan itulah yang paling mengganggu di dalam kekuasaan, di dalam dinasti kerajaan apapun, jika di dalam istana itu tumbuh orang-orang bermuka dua, nah itu menjadi sumber dari adu domba dan pecah belah. Baik. Dan termasuk bisa di luar, Pak. Karena kan pendukung tidak hanya di dalam istana yang menjadi menteri atau yang lain. Partai punya perangkat sampai ke bawah. Birokrasi juga ada sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya, Secara definisi Bang, adu domba, coba nanti kita buka definisi adu domba dan fitnah, itu dua hal yang berbeda. Fitnah bisa dilemparkan dari luar, adu domba nggak bisa. Dia harus di dalam. Itu loh. Dia harus begini, aku mau mengadu abang dengan Bang Karni. Oke, aku harus bisa komunikasi sama Bang Karni. saya mau tanya Bang Adian di luar atau di dalam kekuasaan? Kapan? Hari ini? Kekuasaan eksekutif atau apa? Ya, saya mau tanya Bang Adian di dalam atau di luar? Tidak dong, kalau kita bicara kekuasaan itu dalam pengertian eksekutif, saya di luar. Di luar? Ya. Bang Adian memang ada pembagian kekuasaan di Indonesia ini. Tapi apapun, Bang Adian adalah bagian dari pemerintahan. Oh tidak, saya bagian dari legislatif, tidak eksekutif. Persis. Nah, tetapi kita mau terjemahkan pemerintahan itu siapa? Ya oke. Pernah nggak? Ya oke, saya bisa teruskan. Bang. Ya oke. Jadi jelas Bang Karni, menurut saya adu domba itu bisa terjadi di luar dan di dalam istana. Apapun lah namanya. Kalau kita kembali pada lagunya Romai Rama, ya apapun yang membentur-benturkan, mengadu-adukan, membuat fitnah, membuat hoax, itu disebut sebagai pengadu domba Bang Adian. Dalam makna yang lebih luas.
Tetapi jika di dalam lingkungan istana, di dalam satu barisan, Jangan diadu dong, saya pakai KBBI, abang pakai lagu. Ya nggak seimbang lah, sama-sama KBBI lah. Jadi definisinya jelas. oke, kita ya boleh. Nah, gini Bang Adian, saya bukan soal KBBI atau apapun, apa yang menjadi inti pesan dari Pak Prabowo, ingin stabilitas. Kalau Pak Adian sekarang mengatakan di luar pemerintahan, iya dia eksekutif, tapi punya kekuasaan legislatif loh. Anda bisa mengkritik, Anda bisa meluruskan bagian dari kecintaan dan atas nama rakyat dan wakil rakyat. Saya pikir itu bukan juga memecah belah Pak Adian. Itu bagian dari menangkap aspirasi. Iya, kewajiban sebagai anggota DPR. Jadi bahwa di dalam Pak Karni tidak menyebutkan ini pecah belah eksekutif atau legislatif. Ini malah pecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita kembali ke situ. Dan kita pernah menjadi pendukung Pak Jokowi dan sekarang kita menjadi pendukung Pak Prabowo, partainya Pak Adian. Pak Adian pernah menjadi pendukung berat Pak Jokowi, ya kan? Dan semua publik tahu. Iya kan? Nah, itu punya potensi juga untuk mengadu domba Pak Karni. Maksud saya gitu. Punya potensi juga untuk Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah. Jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.